kita lanjutkan dengan materi yang kelima ya. Jadi kita bicara mengenai data spasial ya dan struktur datanya. Kenapa? Karena sebetulnya kan pada saat kalian buat peta geologi ya itu sudah melakukan proses spasial ya. Nah, ini kan kuliah kita ya. Oke, jadi ketika kita bicara data spasial, maka sebetulnya ya bagaimana kita mengelola data spasial ini ya. Jadi kalau di ACDIS misalnya itu kan kalian sebetulnya sudah mengelola data spasial ya. Kemudian juga kita coba lihat bagaimana kita mengkategorikan data ya, mengkategorikan data ya, dan memanage tadi, mengorganisasikan. Jadi yang dimaksud dengan mengorganisasikan itu ketika kalian punya data XYZ ya, berbagai data tersebut, lalu bagaimana kita susun ya, ataupun misalnya pada saat ingin melakukan analisa data, maka sebetulnya itu kan mengorganisasikan dulu ya. Jadi kalau kemarin di kuliah geostatistik kan misalkan mencari batas ya, melakukan perbandingan dan seterusnya. Nah, tapi itu baru bicara terhadap luasan. Kita belum bicara tentang konten dari data itu sendiri ya. Jadi konten dari data sendiri. Jadi yang dimaksud dengan konten itu adalah nanti parameter, kita bahas itu lagi. Kemudian integrasi data spasial itu sendiri dengan struktur data ya. Jadi di dalam data spasial ini terbagi dua, nanti saya jelaskan, data vektor dan data raster ya. Nah itu apa bedanya nanti kita bahas. Kemudian pada saat kuliah saya tidak akan bahas banyak yang whole data structure, meskipun kemarin di kuliah ya waktu kalian mendiskusikan membaca paper itu kan bicara mengenai pore water pressure ya, pore water pressure di dalam migas ya, dalam minyak itu sebetulnya menggunakan data bor ya. Nah yang akan saya bahas di kuliah ini dan sampai kuliah bagian selesai kita membahas mengenai map data structure ya. Jadi struktur data peta. Jadi itu yang memang terus terang ingin saya improve ya kualitas. Jadi misalnya pada saat di kuliah kakak kelas Anda menggunakan AHP untuk penentuan kerawanan banjir, ataupun kemarin kita di kuliah bencana geologi kan kita melihat menggunakan data raster ya, menggunakan data raster. Nah, sekarang ketika kita ingin menghubungkan antara kerawanan banjir ataupun katakanlah longsor ya, kita ingin tambahkan parameter kinematik ya. Jadi di dalam geologi struktur kan banyak bicara kinematik. Nah, pendekatan kinematik ini kan sebetulnya produknya datanya vektor ya. Jadi ketika vektor kita overlay dengan raster itu bagaimana. Nah, jadi ketika kita bicara poin 4 ya, whole data structure dengan volume data structure itu akan sangat terkait, karena pada saat bicara estimasi sumber daya, maka sebetulnya kalian merubah dari whole data menjadi volume data. Perubahan volume data ini sebetulnya kalau di Micromine kan kalian langsung mendapatkan hasil ya. Jadi pada saat whole data structure-nya biasa dikenalkan dengan istilah kriging, dikenalkan dengan istilah nugget effect dan seterusnya. Nah, nugget effect itu yang kita bahas nanti di geostatistika. Nah, kemudian yang berikutnya adalah 3D data structure. Jadi kuliah minggu lalu saya tidak akan bahas, mudah-mudahan kalian dapat membaca dengan baik. Kemudian yang keempat adalah definition identitas, dan yang ke-8 dan ke-5 adalah data interfacing consideration. Kuliah kita sampai 12.40, mungkin agak lebih nanti sedikit ya. Habisnya ada kuliah lagi nggak Jumat ini?
Terakhir pemodelan, Pak. Jadi ini tadi agak lebih dikit, tidak apa-apa ya hari ini. Oke. Nah, kita lihat sekarang karakter geologi dan prinsip data struktur dan bagaimana kita definisikan yang akan digunakan pada proses computerized ya. Jadi seperti tadi dijelaskan ya, ada in general ya, bisa jadi nanti ada tambahan yang baru karena rujukan buku ini yang saya gunakan tahun 94. Tapi di dalam buku tersebut belum ada yang lebih baru lagi ya, yang membahas tentang ini. Jadi yang pertama dulu datanya dulu. Jadi saya karena saya mengajar statistik, maka salah satu lebih saya dari data dan bagaimana kita mengolah data. Oke, ya. Jadi ketika kalian memperoleh data, maka secara umum bisa diklasifikasikan ke dalam 4 ya. Tadi data lubang bor, di struktur itu data lubang bor. Tadi kan kuliah kita adalah spasial data, tipe data spasial dan strukturnya. Nah, sekarang struktur data dulu. Struktur data itu ada lubang data bor, data pemetaan, data peta ya, data volume, kemudian data grid ya. Oke. Nah, ketika kita bicara data bor, maka ya biasanya nanti akan didapatkan whole subset data. Jadi misalkan data pemboran, kamu dapat data pemboran. Nah, kemudian ada subset description. Jadi dari data tersebut ada deskripsinya. Jadi lubang bornya berapa, kemudian kategorinya apa, ya, kemudian di mana tempatnya. Ya. Jadi itu adalah identitas datanya, identitas data bor yang kalian peroleh. Biasanya kan dalam titik bor tadi selalu menyebutkan hal tersebut. Ya. Kemudian kita berikutnya adalah data location dan geometri. Ya. Itu pasti akan menjelaskan polar location, intervalnya juga disebutkan. Ya, kenapa? Kalau nanti menggunakan micromine misalnya, karena jarak antar bor itu kan menentukan nanti. Ketika dapat tebal lapisan misalkan, ataupun sumbernya tadi, untuk menghitung volume cadangannya, ya itu tentu jarak antar interval juga pengaruh. Demikian juga dengan polar location tadi. Nah, jadi itu adalah location geometrinya, makanya kenapa misalkan kan belajar geometri pemetaan dari permukaan, itu kan bicara hal seperti itu. Yang sekarang kita bicara buat modelnya. Kemudian karakteristik data sumbernya sendiri ya. Jadi ketika kalian dapat data bor, maka yang didapat itu, yang dapat bayang ada pertama litologi intersection ya. Bagaimana urutan litologi dari ke bawah. Yang kedua, kalau yang mau kita lihat mineralnya, maka tentu kita akan bicara mineral intersection. Ya. Jadi kalau nanti kita bicara untuk keperluan slope stability, maka yang kita lihat adalah karakter dari litologi. Misalkan parameter dari sifat tanahnya, ya. Misalkan saja kalian mendapat informasi mengenai sifat tanah apa. Nah, ini ada asisten lab geologi teknik dan lingkungan. Tadi siapa belum lupa belum ganti nama tuh. Ya. Nah, ketika kita bicara di situ, kalian kan mendapatkan data sifat tanah, parameter tanahnya. Sudut geser dalam, internal infiltration, ya, atau P, ataupun kemudian kohesi dan seterusnya. Ya, itu didapat dari data bor. Nah, di poin ini kenapa saya disebutkan tadi, karena memang buku yang diacu ini dia mengacu untuk keperluan estimasi model geologi. Nah, oke. Kemudian rock quality ya, jadi di dalam geologi teknik kan ataupun di geomekanika kita pernah membahas RQD, rock quality design, bagaimana dari lubang bor tersebut diinterpretasi menjadi nilai RQD. Kemudian yang berikutnya adalah protokol geofisik. Jadi bisa jadi berupanya data dari geofisik, dari seismik misalkan. Itu seismik itu kan geofisika sebetulnya.
yang panjang dari segmentasi itu nanti mungkin Bang Ugi akan lebih membahas pada ke arah sana. Oke. Nah, kemudian variabelnya apa ya? Variabel sumber data itu dari sample call ya, kemudian dari well sample ataupun dari test fit sample. Jadi di dalam teknik pembedahan sampel juga sudah dibahas. Nah, itu yang map data kita bahas detail. Kemudian yang berikutnya adalah volume data. Nah, volume data ini biasanya langsung membahas mengenai volume type ya, volume name, volume description, component name dan description. Jadi ini banyaknya digunakan ya untuk kajian-kajian terkait dengan apa istilahnya, geothermal juga banyak menggunakan ini. Jadi nanti kita bisa bisa kalian cari ya. Saya tidak banyak membahas yang volume data, tapi yang banyak saya bahas di dua, map data sama 3D grid data, dua poin itu. Ya, oke. Nah, ketika kita bicara yang bawah dulu, yang 3D itu ya, nama gridnya, jadi sebetulnya grid data ini bisa didapatkan dari whole data, dari keyboard tadi, atau kita membuat gridding dari kalau nanti kita menggunakan untuk model banjir ya, itu grid hujannya itu dapat dari stasiun. Dari stasiun, kemudian dengan menggunakan isoyet ya, isoyet. Nah, isoyet ini kenapa? Tapi nanti ada kesulitan pada saat menerjemahkan overlay. Makanya kemudian dari titik stasiun itu tidak menggunakan isoyet, ya, tidak menggunakan contouring, itu kan kontur sebetulnya, tapi menggunakan grid di dalam menerjemahkan untuk model selanjutnya. Oke, di situ ada nama grid, ada description, kemudian juga kenapa ada grid origin, grid orientation, grid dimension, grid cell dimension, karena pada saat bicara 3D bisa saja nanti data tersebut adalah menjadi data vektor, tidak hanya data raster. Jadi ketika kalian membuat potensi kejadian longsor dengan pendekatan kinematik, maka sebetulnya itu sudah menggunakan 3D grid data. Jadi si lokasi longsor tersebut itu kalian buat blok model, kalian gambarkan beberapa titik. Jadi satu grid itu tidak hanya raster, ya. Tapi kalau hanya menggunakan AHP itu sifatnya akan saya jelaskan. Kemudian geological interest dan code itu di karakteristik source-nya, dan kemudian variabel data source-nya ada predictive variable and uncertainties. Nah, makanya di kuliah saya terakhir nanti mungkin saya agak lewat ya, karena saya masih ada 4 materi yang akan saya sampaikan. Itu kita bicara uncertainties, ketidakpastian. Jadi ketika kalian buat model, itu harus jujur atas model yang dibuat. Karena bagaimanapun juga dalam setiap model itu pasti ada uncertainties atau ada ketidakpastian. Nah, ketidakpastiannya ini memang harus disampaikan. Jadi berapa tingkat kepercayaan dan seterusnya. Oke, sebentar. Ini ada. Oke. Saya lanjut ya. Jadi kita nanti bicara di uncertainties. Oke. Nah, sekarang kita bicara map data. Ini yang paling banyak kalian gunakan, yang paling banyak geologi gunakan. Oke. Yang pertama misalnya pada saat kita bicara map data, tentu ada peta ya. Dalam hal ini yang disebut dengan peta tematik ya. Jadi misalnya saja kalian menyebut peta geologi, peta hidrogeologi, peta geomorfologi, kan itu tematik sebetulnya. Itu kan kalian sudah paham lah ya, peta-peta itu, peta geologi, geomorfologi, nanti buat peta aliran, kota pengaliran, terus peta apa lagi? Nanti ada diturunkan peta geologi teknik. Kemarin kita bicara peta sebaran penduduk ya, dengan batasnya desa dan seterusnya. Oke, ya. Jadi identitas yang diberikan pada peta tersebut kemudian kan dalam peta juga buat legenda ya. Di situ menjelaskan peta dan apa deskripsi dari peta. Kemudian dalam peta tersebut juga menjelaskan mengenai peta dasarnya ya, peta dasar. Origin peta dasar. Jadi misalkan kan harus dikasih tahu ya menggunakan SRTM berapa ataupun data BIG itu kan harus dicantumkan. Jadi setiap membuat peta itu harus mencantumkan sumber datanya, sumber data dasarnya.
Kemudian map orientation. Jadi kalian menggambarkan mana utaranya, itu selalu begitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah feature geometri. Geometrinya itu didapatkan dari mana? Kalau bicara peta geologi, berdapatkan dari arah right dan left. Oke, nah karakteristik data sumbernya, peta geologi, penampang geologi, side plan dan survei, kontur ya dari permukaan ataupun dari geofisika. Dan variabel datanya titik dan kontur, 2 poin itu. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang disebut dengan representing geographic feature. Jadi sebetulnya yang didapat itu adalah yang kita bahas sekarang, bagaimana mengeksplor atau menjelaskan mengenai kenampakan geografik tersebut ya. Nah disinilah kalau menggunakan GIS, karena memang kita banyak menggunakan GIS, maka di sana ada 2 tipe data ya, 2 tipe data. Yang pertama adalah data spasialnya, yang kedua adalah atribut datanya. Jadi kan kalau di ArcGIS kalian sudah tahu atribut ya, gunakan atribut, klik dan seterusnya ya. Kayak misalkan kemarin pada saat saya bilang ukur batasnya, maka kalian menggunakan apa? Menggunakan atribut kan untuk mengetahui perimeternya, betul tidak? Untuk tahu perimeternya ini kalian menggunakan apa? Kan menggunakan atribut, kira-kira itu. Oke. Nah, jadi ada data spasialnya dan atribut data itu yang menjelaskan mengenai apa, bagaimana, dan kapan. Nanti ketika kita bicara kapan, maka kita akan bicara mengenai temporal. Oke. Nah, kemudian kan yang digambarkan itu ya dibagi ke dalam 2 ya, ke dalam 2 yaitu vektor data model dan raster data model. Jadi pada saat membuat model itu kan dari titik yaitu kembali. Pada saat kalian dapat titik longsor, kemudian di situ dievaluasi. Kalau menggunakan kinematik, maka sebetulnya kalian menggunakan vektor data dulu. Dari vektor data tersebut ya diterjemahkan menjadi raster ya. Oke, ya. Jadi kalau di dalam nah, kalau saya tanya DEM itu raster atau vektor? DEM, Digital Elevation Model. Itu raster atau vektor? Ini para asisten geomorfologi nih, harus itu ya. Oke. Oke ya, itu di raster atau vektor ya. Kemudian ya tadi ya, jadi ini nanti agar tidak mismatch ya ketika kalian memilah data tersebut. Ketika overlay itu kan overlay raster dan vektor gitu ya, itu kan ada hal-hal tertentu yang harus dipahami dengan baik ya. Vektor atau raster. Ya, ini sifat data ya. Ini adalah type of datanya tadi. Kemudian yang berikutnya kan kita bicara data propertiesnya ya. Parameter data sendiri. Jadi ada projection, ada scale, ada akurasi, dan ada resolusi. Makanya SRTM menyebutkan SRM 30. Sekarang SRM berapa? Itu yang perlu dilihat dari antara resolusi dan akurasi ya. Antara resolusi dan akurasi. Pada saat kalian membuat peta yang di download itu kan DEM. DEM-nya di mana? Makanya begitu kalian buka BIG di tanah air pun ada penjelasannya. Berapa interval peta yang disediakan oleh si DEM tersebut ya. Kemudian ketika diterjemahkan menjadi peta 1:25.000, maka kalau asalnya dari 1:50.000 didetilkan ya menjadi 1:25.000, maka sebetulnya di situ ada proses interpolasi tentunya. Nah, proses interpolasi ini berdampak pada saat nanti penentuan slope, kemiringan lereng misalnya. Ya. Nah, itu di dalam satu buku yang tentang geomorfologi itu ada disebut dengan hierarki proses. Ya. Jadi bagaimana kita menentukan ya parameter-parameter tadi ya, itu kakak Joshua membahas itu dari skala peta. Ya.
Jadi pada saat ini yang selalu saya ingatkan, pada saat kalian download DEM tadi, itu ada keluar skala. Jadi interval kontur yang dihasilkan dari DEM itu ada juga penjelasannya. Itu harus dibaca baik-baik. Nah, itu sebetulnya pas untuk skala 1 banding berapa. Kira-kira itu. Skala juga pengaruh, ya. Atau pada saat kalian mendownload dari Citra, misalkan NDPI ataupun NDMI. Kemudian ambillah, makanya kenapa selalu menggunakan beberapa band ya, bandwidth-nya. Band 1, band 3, band 5, dan itu masing-masing ada fungsinya. Jadi pada saat, karena itu bicara di resolusinya ya, kira-kira begitu. Nah, ketika kita menghubungkan semua tadi yang dikumpulkan dalam satu sistem komputer, maka sekarang kita mulai dengan menggunakan DBMS, Database Management System ya. Itulah makanya saya selalu mengingatkan pada saat kalian buat layer itu harus kasih nama. Layer 1 ini apa, layer 2 ini apa, layer 3 ini apa, layer 4 ini apa. Ini kita bicara di spasial ya. Itu ada spasial datanya. Nah, itu adalah nanti data tersebut ketika kalian mentransfernya itu menjadi data vektor, menjadi data raster, tapi nanti akan dikembalikan dari raster menjadi vektor. Jadi mudahnya gini, batas warna itu adalah raster sebetulnya. Ya, jadi kalian menyebutkan seperti kemarin ya, kuliah di geostatistik, kalian kan buat peta desa, ya, peta penduduk desa, ya. Jadi peta penduduk desa. Penduduk desa itu kan angka, ya. Angka itu kan kalau diingat-ingat lagi, makanya kenapa saya kemarin berharap kalian bisa menyelesaikan itu, tapi dia dibahas di minggu ini. Pada saat kalian punya data seperti ini kan begini kan asalnya itu. Nah, ini kan titik ini kan desanya itu mungkin begini ya. Tapi kemudian di satu desa dia diterjemahkan sebagai poin, titik ya. Sebagai titik. Dan kita tidak menerjemahkan si titik ini menjadi kontur. Jadi data penduduk desa tidak kita terjemahkan sebagai kontur. Tetapi kita terjemahkan bahwa ya dengan satu desa tersebut maka kita dapat satu warna kan. Nah, satu desa satu warna itu sebetulnya merubah dari poin menjadi raster ya. Itu adalah raster ya, raster data. Oke. Lalu bagaimana vektor kita lihat nanti. Oke. Nah, jadi ketika kita bicara ini saya coba detailkan kepada sifat karena pakai GIS ya. Spasial ini banyak menggunakan GIS ya, spatial data type dan atribut data type. Kemudian bagaimana sih kita menggunakan konsep dari Relational Database Management System atau RDBMS sebagai konsep dasarnya. Kalian kan di dalam GIS sebetulnya bisa menghasilkan tabel ya, data tabularnya ya. Apalagi kalau nanti menggunakan hole ya, lubang bos di dalam perhitungan untuk ArcGIS, untuk Micromine, saya selalu bertanya kalau bisa diminta menguji yang tentang estimasi sumber daya, berapa nugget efeknya ya, karena itu betul pengaruh sekali. Jadi pada saat membuat data hole itu kan titik menjadi volumetrik, itu ada proses. Nah, proses ini yang akan sebetulnya banyak kita bahas nanti di kuliah berikutnya. Ini baru tipe datanya. Analisa spatial variability kita akan banyak membahas itu. Tapi ini sifat data spasialnya dulu ya. Oke, ya. Jadi data structure menggambarkan geografi via grid cell, ini bedanya. Kemudian kalau vektor data structure menggambarkan geografi via koordinat. Oke. Jadi seperti saya jelaskan tadi ya, pada saat kita bicara data raster, bentuk ini raster dulu ya, bentuknya seperti ini kan. Tadinya kan bentuk desanya bermacam-macam begini kan. Itu terlalu ideal, bentar. Jadi ketika bentuknya seperti ini misalkan ya, kan batas desanya seperti ini ya. Nanti kalau batas desa diganti dengan batas sosiologi, itu yang kita harapkan. Kemarin batas penduduk ya, karena apa, kalian belum ke lapangan, kalian baru dapat data penduduk per desa. Tapi nanti sudah ke lapangan, ataupun nanti kita bisa menggunakan data geologi regional, maka bisa dapat.
ketika kita mengubah data raster ya, sebetulnya yang dilakukan itu adalah ya, data yang tadinya seperti itu dibuat menjadi grid. Oke, katakanlah jadi gridnya itu 3x3. Nah, maka otomatis di sini kan kalau nilai yang ini itu sama dengan nilai 1 yang ini. Tapi ketika kita menentukan grid yang ini, kalau ini A, ini B, ini C, D, E, F, G, H, I, ingat yang kemarin ya. Maka sebetulnya batas nilai grid ini adalah nilai grid A. Nilai grid ini satu nilai ya. Jadi kalau bentar, agak salah. Saya gambar ulang. Oke. Ini A, ini B, ini C, ini D kan. Ini manfaat yang kuliah minggu di sana. Nah, kemudian kan kita buat grid ya. Katakanlah 3. Oke. Nah, maka nilai grid ini grid 1, grid 2, grid 3, grid 4, grid 5, grid 6, grid 7, grid 8, grid 9. Nilai grid 1 itu nilai sama dengan nilai A ya. Tapi ketika bicara di nilai grid 2, maka ada nilai A dan nilai D. Betul. Oke, setuju? Ya, ini pola pikir harus kalian ingat. Begitu kan dapat nilai 3, ya, maka yang didapat adalah tetap nilai D. Tapi begitu di grid 6, ada nilai D ditambah dengan nilai C. Dan seterusnya ya. Nah, inilah proses ya, yang merubah ya dari data batas tadi menjadi data grid. Nah, kalau data vektor, oke, data vektor tadi, ya, dia adalah jadi koordinat kan. Koordinatnya itu bisa dihitung satu ini, ya. Kalau dia bentuknya poligon, titik dan poligon, ya. Kemudian ya tadi titik atau kalau bentuknya ini dihitung dan seterusnya. Jadi in general pada saat kenapa pada saat kita bicara vektor kita perlu koordinat karena kita akan menentukan arah nanti ya. Ketika kita bicara longsoran misalkan potensi longsor dengan arah longsor, kalau kita menggunakan raster maka kita tahu hanya potensi longsor. Tapi kalau kita menggunakan vektor kita akan tahu arah potensi longsornya. Oke, ya. Nah, sekarang ya kita bicara tipe data itu sendiri ya. Jadi masih ingat kan di statistik ada data kontinu ya. Data kontinu seperti ketinggian, curah hujan, Kalau di sana kan kontinu dan diskrit. Nah, kalau di sini ya, kalau di sini kita bahas menjadi data kontinu. Jadi kalau kita bicara kontur ya, ini kan kontur ketinggian ini kan begini bentuknya ya. Terus sudah hujan juga nanti pada satu wilayah begini. Ya. Ini adalah kontinu. Kemudian area ya. Area itu kan tentu ada batasnya ya. Ada unbounded. Jadi misalnya kita punya data soil ya. Kenapa soil masuk ke dalam data ataupun rock type ke dalam data unbounded? Beda dengan bounded city, county, ownership parcel, zoning. Kenapa? Kira-kira begitu. Ya, jadi ketika kita bicara rock type ya, batu ya batas lapisan, sederhana saja. Kalian melihat di batuan sedimen, ya. Lalu kalian sebut atas pasir, bawah lempung. Batasnya itu, ya, itu eksak atau tidak kira-kira itu, ya. Batasnya itu suatu garis yang lurus, ya, atau antara batas pasir ke lempung itu kalian bisa lihat karena memang proses pengendapan. Tapi batas itu bukan sesuatu batas yang eksak, makanya kemudian disebut sebagai unbounded land use ya. Batas antara hutan
produktif misalkan, ataupun hutan tanaman keras dengan hutan tanaman tidak keras, itu batasnya itu tidak serta-merta bahwa pohon sebagai batas. Makanya kemudian disebut dengan unbounded. Atau batas sawah dengan perumahan. Ya, batas sawah dengan perumahan itu tidak sawah langsung rumah. Itu pasti ada yang disebut dengan neighborhood condition ya. Jadi batas bertetangganya itu ada. Oke. Kemudian moving ya. Jadi ketika kita bicara area itu ada bounded sama moving. Kemudian yang berikutnya pasti ada type adalah network, jaringan ya. Makanya di dalam pendekatan untuk transportasi itu ada simpul dan jaringan. Simpulnya itu adalah titik, ya, jaringan adalah jaringan jalan. Jadi sederhananya kalau nanti kita buat, saya kebetulan saya lama di sipil, ketika saya membuat model pergerakan manusia itu memperhitungkannya ya, atau saya menghitung emisi gas rumah kaca pada sektor kereta api, itu yang harus dihitung adalah berapa banyak masyarakat orang yang berpindah. Karena kita tidak bisa hanya menghitung dari network-nya sebagai jaringannya, ataupun kita dari stasiun sebagai titiknya. Kita harus menghitung perpindahan orangnya, moving-nya itu ya. Moving-nya perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain, yang kemudian ada pergantian dari satu parameter ke parameter lain. Dalam hal ini, ketika saya membuat model untuk gas rumah kaca di sektor transportasi, itu ada berpindahnya masyarakat ya dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Nah, ketika kita bicara kendaraan umum, tentu kita bicara sistem jaringan transportasi Sumatera misalkan, Lampung ke Palembang, Lampung misalnya. Karena kan ada tol ya. Kemudian ketika si kereta apinya dengan ada jalan tol tersebut, apakah pengaruh ke kereta api gitu ya? Sekarang juga sedang lakukan kajian hanya karena COVID kan orang berpindahnya dari kendaraan pribadi, dari kereta kembali ke kendaraan pribadi lebih karena alasan safety ya, bukan karena alasan yang keamanan tadi, alasan lainnya. Kemudian ketika kita bicara poin ya, nah ini misalnya pada saat dibuat di model, misalkan ada model yang disebut dengan mode flow. Mode flow itu suatu model untuk mengetahui arah sebaran air tanah misalkan. Nah itu titiknya adalah sumurnya. Sumur ini kita tahu bahwa kan yang kalian gunakan itu ya pada saat membuat ini di kuliah hidrogeologi, titik sumur ya, kemudian diukur kedalamannya ya. Ini kan titik ya, poin. Kemudian dibuat konturnya, dapatlah kontur aliran air tanah ya. Ini air tanahnya ke sana, ini kan jadi vektor ya. Kira-kira ke sana. Nah, ya kan pembuatan arah aliran ini ya, ini kan dibuatnya manual kan. Tapi kalau dengan pada saat nanti menggunakan software mode flow, itu kita memasukkan juga litologinya ya. Sementara pada saat kemarin kalian membuat hidrogeologi, itu kan hanya titik sumur, ketinggian muka air, kemudian digambarkan arah airannya. Air itu berdasarkan airnya saja. Sebetulnya kalau kita bicara yang seharusnya itu menggunakan juga litologi dua permukaannya. Jadi sudah menggabungkan antara whole data yang saya jelaskan di atas dengan kondisi airnya ya, kira-kira begitu. Oke, nah itu yang poin ya, yang ya titik itu kan bicara strip, titik lampu dan seterusnya. Kemudian alamat itu juga kan jadi poin ya. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan lagi ya, data atribut ya. Ketika kita data atribut ya, misalnya apakah kita akan menggunakan indeks ya. Jadi contoh rasio yang kalau kita gunakan yang kemarin itu ya, rasio kepadatan penduduk itu sudah merupakan rasio ya, yaitu rasio. Karena kenapa kita sebut rasio? Karena dia jumlah
penduduk per satuan luas. Jadi rasio kan kira-kira gitu. Tapi ketika kalian yang pertama kali itu kan ingat tugas yang pertama di dalam geostatistik, data penduduk berdasarkan jumlah penduduk setiap desa. Maka sebetulnya kalian buatkan nominal kan. Makanya kalau ada 12 desa dapat 12 warna ya. Oke. Ya. Tadi datanya sendiri diubah dari poin menjadi raster. Warna itu raster ya. Itu kira-kira. Nah, kemudian pada saat dari 12 desa menjadi 5, maka sebetulnya kalian sudah menggunakan interval. Karena kalian bagi-bagi mendapatkan interval kelas menjadi 5 kelas gitu kira-kira. Nah, ketika data tersebut menggunakan kepadatan dari jumlah ke kepadatan kan menambahkan parameter lain. Maka penambahan parameter tadi tersebut ya itu yang kemudian kita sebut dengan rasio karena kita sudah menggunakan parameter membandingkan antar parameter. Jadi rasio itu perbandingan antar parameter ya. Lalu ordinal. Nah, di ordinal ini ya sebetulnya ya ada satu riset yang masih sedang saya kembangkan, itu sistem stream class order sungai ya. Di dalam pendekatan morfometri itu order sungai bisa dihitung. Jadi apakah ada korelasi misalkan ya antara order sungai, stream class, kemudian kalau kita bicara Buffington nanti kita hubungkan dengan sistem litologi, misalkan litologi yang apakah semakin lunak batuan tersebut, stream class semakin banyak atau tidak, itu juga bisa merupakan kajian riset ya yang bisa dilakukan nanti. Jadi tidak hanya satu daerah pemetaan, tapi misalkan kalian berempat sebelahan itu dijadikan satu riset. Oke. Nah, sekarang kita buat ya. Sekarang kita buat dari data tersebut ya sebetulnya bagaimana kita membuat database manajemen sistem. Oke. Ya, bagaimana kita membuat database manajemen sistem ya. Yang kita bahas ya kembali kepada data yang gunakan data desa yang kalian gunakan tadi itu kan. Oke. Nah, batas desanya kan batas desanya kan seperti ini seperti saya sampaikan. Oke. Sekarang kita membuat menjadi grid. Grid 1, grid 2, grid 3, grid 4, grid 5, 6, 7, 8, 9. Dari sini nanti kita akan buat dalam bentuk tabel. Kita dalam bentuk tabel ya. Dalam tabel ini apa namanya? Ini kan contohnya ya. Apa namanya? Kemudian value ini adalah jumlah penduduknya misalkan. Nah, karena kita sudah menggunakan kepadatan, nah ini menjadi challenge ya. Kenapa? Karena pada saat kita membuat data desa sendiri, itu penduduk dibagi luas desa. Sementara bisa jadi sebaran penduduknya sendiri itu tidak pada satu tempat ya. Oke, itu the next kita bahas lagi. Tapi contoh membuat data database manajemen tadi itu ya. Yang pertama ya ini pertama ada entity. Entity itu yang secara khusus bisa kita identifikasi. Jadi misalnya di setiap baris ini setiap kita masukkan data baru, maka kita selalu masukkan data. Ini contohnya parcel. Jadi harga dari setiap parcel itu akan dikirim kemana ya. Ini contoh penggunaan di satu perusahaan ekspedisi lah. Parcel nomor 8 itu addressnya kemana, ada di blok mana, berapa nilai parcelnya gitu ya, kira-kira itu. Nah, jadi setiap jadi mudahnya ini kita bicara point dan network. Jadi tabel. Jadi misalnya ini biar kalian terbayang saja. Oke.
ini adalah kota Palembang misalnya ya, ini misalnya kota Palembang. Oke, ini ada seberang Ulu kan, nah kemudian ini ada apa daerah ini kan kalau di sini kilometer 5 jalan utama ya, berarti ini kan jembatan Ampera di sini gitu ya, di jembatan Ampera ini ke atas tuh apa di bandara Unsri di sini Kertapati gitu ya. Berarti di sini apa? Ini apa namanya? Jakabaring ya. Ini Pelaju gitu ya. Ini di sebelah sini Usri gitu ya. Terus ke sana apa nih? Apa itu tuh? Yang tempat ya, ini tempatnya Bu Eli ini apa nih? Citra Grand gitu ya. Nah, setiap paket masuk datang ke Palembang, kita akan membuat rencana modeling ya, modeling pengiriman parcel secara efektif dan efisien. Jadi berapa banyak parcel dibawa oleh si A, si pegawai tadi, oleh si B, oleh si C, oleh si D. Jadi begitu parcel masuk itu, kan sebetulnya dia tabular datanya. Paket datang dari Jakarta, masuk ke katakanlah ke pos nih, pos yang ada di sini. Nah kemudian kan dia akan bagi ke masing-masing area ya. Nah pertanyaannya kan biasanya kan setiap orang itu sudah megang areanya, megang area Jakabaring, megang mana-mana dan seterusnya. Nah begitu masuk itu ya untuk memperhitungkan ketersampaian parcel tadi itu menggunakan skematik seperti ini. Jadi ini kira-kira model seperti itu. Jadi ketika kita buat database management system itu, setiap data yang akan kita gunakan ya kita kumpulkan dalam bentuk masing-masing memiliki karakter. Nanti saya perlihatkan di bawahnya. Oke ya. Nah, oke ya. Jadi ini kita trackernya ya. Parcel 8936 ya. Kemudian ini alamatnya. Yang dipindahkan adalah bloknya. Oke. Bloknya kita pindahkan ke sini. Distriknya ABCD, trackingnya saat ini nomor trackingnya, ini nama kotanya. Ya. Jadi nanti kita exercise dari data penduduk yang kemarin yang kita gunakan, kemudian kita akan terjemahkan bukan penduduknya, apanya nanti kita bahas. Cuman saya harap Anda bisa mulai membayangkan dulu bagaimana kita membuat modelnya tadi itu. Oke. Nah, dari situ ya, kemudian selalu diskusi ya. Kalau kita menggunakan GIS data model, ya, manakah yang lebih cepat ya? Raster is faster, but vector is corrector. Ya. Jadi ini adalah findingnya. Ketika kita membuat sebaran penduduk, raster cepat, tetapi arah itu tetap harus menggunakan vektor ya. Kenapa gitu ya? Karena raster kita gunakan sebagai grid. Jadi keyword-nya itu adalah dari raster. Oke, paraset tersebut akan masuk ke area Jakabaring. Tetapi arahnya itu referensinya alamatnya tadi itu menggunakan vektor. Oke. Jadi area pertama itu raster. Arahnya menggunakan vektor. Kalau di dalam kasus kita nanti di geologi, pada saat kita menyebutkan ya, mana yang lebih rentan, longsor misalkan, maka raster yang pertama kali, daerah rawan longsor itu dengan elevasi tinggi. Oke, di rasternya dulu. Tapi tidak semua lokasi tinggi tersebut berpotensi mengalami longsor, kan begitu? Clear sampai itu ya. Jadi untuk arahnya, ya, untuk menentukan zona-zonanya, raster lebih cepat. Ya. Tetapi apakah di zona A, katakanlah di desa A lebih rentan longsor dibandingkan di desa B, maka sebetulnya vektor sebagai referensi. Ya. Oke, itu cara combine-nya ya, menggunakan combine tadi. Kemudian atribut representasi single cell itu kalau dasar. Jadi tadi lokasi A, lokasi B, lokasi C, lokasi D. Ya. Tetapi ketika kita di atributnya, maka bukan lagi
kotaknya, tetapi poinnya. Di dalam kotak ada poin. Jadi kalau kita bicara, ini bicara longsor, atau ya mungkin yang mudah banjir lah. Ini sungai, ya, seperti itu. Mana yang longsor, mana yang banjir, ya. Bagi kotak, yang banjir itu kan dua kotak ini. Tapi apakah ketika kita membandingkan antara kotak A dan kotak B yang lebih rawan banjir, kita tentu diarah dari vektornya. Vektornya itu kita sudah bicara ketinggian, kita sudah bicara arah aliran sungai, kita sudah bicara nanti besaran debit airan dari hulunya, bicara hulu dan hilir dan seterusnya. Oke, ya. Jadi ketika kita bicara raster, datanya berasal dari misalkan remote, ya, data landset kalian dapat, kemudian data elevasi, ya. Tetapi ketika kita bicara vektor, kita nanti bicara semakin rentan yang mana, maka kita menggunakan misalkan data sensus, data penduduk. Saya kira sudah pernah saya bahas di kuliah bencana geologi, ya. Jadi kita memisahkan bahwa di kala pertama kita menyebutkan daerah yang rawan banjir adalah daerah yang di tepi sungai. Ya, berarti artinya apa? Seluruh daerah tersebut memang rawan. Jadi di sepanjang kotak ini adalah daerah rawan banjir di dua grid ini. Tetapi begitu kita melihat lebih detail, ya, kita dapat properti lain. Oh, rumah yang di sini ini bisa dilihat lagi di rekaman mata kuliah tersebut. Dia rumahnya menggunakan rumah panggung. Artinya apa? Itu jadi data vektor. Dia tidak rentan. Gitu kan. Artinya merubah itu semua juga sama perlu data yang sifatnya vektor. Dari data tabular, ingat saya sampaikan bahwa vektor itu bisa berubah dari data tabular. Bagaimana kita menerjemahkan data vektor yang tabular menjadi bukan dioperasi dengan data raster. Oke, nah data yang terbaik yang digunakan pada saat kita menggunakan raster, elevasi, suhu, jenis tanah, land use, itu raster cukup bagus. Jadi peta geologi kalian itu ada data raster. Ya, peta geologi adalah data raster. Sekali lagi, peta geologi, data raster. Itu bicara tipe tanah, bicara land use, ya. Nah, kemudian nanti akan di overlay untuk tahu peta kerawanan misalnya. Oke. Nah, ini konsep raster dan vektor. Oke. Nah, ini yang sekarang saya akan kita buat, ya, dalam bentuk tugas yang untuk tapi tugasnya nanti di minggu depan. Tapi kalian mulai bayangkan, ya. Ini adalah yang sebenarnya, ya. Ini adalah kondisi sebenarnya. Dan kondisi sebenarnya ini kan kalian bisa ambil dari Google Map, ya. Oke. Karena mungkin di Landsat itu kan tidak ada, ya, tidak ada posisi rumah, ya, tidak ada posisi rumah. Nah, kemudian dari gambar ini, ya, kemudian kita buat peta raster, ya. Maka ketika kita buat peta raster, tadi ingat raster dilakukan dengan cara grid, oke? Grid, ya. Ya, maka kita buat grid, ya, dibuatlah misalkan menjadi 9 kali 9. Oke. Rumah ini diterimakan menjadi ini. Oke. Sepanjang garis ini, ya, ini R itu adalah river, ya. Jadi sungai itu mengalir dari R1, R2 terus sampai ke sana. Pohon, ini pohonnya. Oke. Ini pohon. Kemudian rumah house. Oke. Itu kalau kita menggunakan skematik konsep
cluster. Nah, kalau kita menggunakan konsep vektor, maka kita dapat satu rumah sebagai poin, sungai sebagai garis, dan pohon sebagai poligon. Oke, ya, pohon sebagai poligon ya. Ini cara menggambarkan raster dan vektor. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi nanti pada saat kalian membuat mau mengoverlay, nah itu yang di-overlay itu data raster atau data vektor kira-kira itu. Ya. Oke, sampai sini clear ya. Jadi coba dibuat untuk masing-masing lokasi pemetaan tadi. Kalau kemarin satu kecamatan, sekarang untuk tugas ini kita buat satu desa. Ya, ini untuk tugas dan dikumpulnya minggu depan kita mau lihat ya. Jadi dari sekian desa itu yang kemarin itu ya, ambil satu desa, kemudian buat konsep raster dan vektor. Ya, jadi nanti kalian, nah sekarang pertanyaannya, apa yang mau dipetakan di situ? Oke, apa yang mau dibuat dipetakan di situ? Yang realnya, apa yang kalian dapat realnya? Misal, oke, silakan dibuka peta dasarnya, di peta dasarnya. Apakah di desa A itu ada sekolah? Ya, ada. Kalau rumah pasti ada sekolah, ya. Bisa nggak terjemahkan ada pohon? Pasti agak susah. Tapi pasti ada sekolah, ada sawah, ada puskesmas, ada pasar, ada apa lagi? Ya, dibuat dalam bentuk seperti itu. Jadi, misal nih kita buka data Tasya ya. Ini Tasya bentar. Ini saya mesti buka dulu tugas sebelumnya. Saya buka di tugas geostatistik. Yang spasial statistik ya. Oke, ini petanya Tasya ya. Oke, ya, garis, bentar, saya pakai anot deh. Garis-garis ini sebetulnya grid ya. Oke, grid kan. Nah, sekarang kita ambil Dharma Larang ya. Berarti kan ya ini gridnya digeser ya. Jadi bentuknya seperti inilah. Oke. Kemudian kan tadi saya jelaskan gridnya lebih detail seperti ini. Nah, ada sungai nggak di situ kira-kira gitu ya? Ada sungai nggak di sini gitu ya? Karena kalau misalkan dari raster semakin rapat raster yang kita buat, maka hubungan garis itu akan semakin mudah. Ya. Jadi ambil satu desa, kemudian coba raster. Ya. Tentu saja tidak usah sampai jadi ada di grid ini ada sekolah, di grid ini ada pasar, di grid ini ada rumah, di grid ini ada sawah, di grid ini ada apa? Ini tipe data rasternya. Kemudian buat juga tipe data vektornya. Sekolah kan jadi titik kan, ya pasti titik ya. Tapi rumah pasti ini jalan, rumahnya kan panjang, masih bentuknya jadi poligon. Sawah
Ini teh Tasya di ini ya, di Bayah ya, Tasya ya. Apa, Iya. Pak? Lokasi pemantauannya Di Majalengka itu, Pak. Majalengka ya. Oh iya ya. Ya, Penyindangan Karya Giri Mulia. Oh iya ya. Oke, ya. Sangyang, di Sangyang ini rasanya ada situ ya. Ya, saya lupa. Oke, ya. Dibuat seperti ini. Jadi ini data raster, ini data vektor. Nanti saya tuliskan di itu untuk tugasnya itu kita akan lihat. Jadi bagaimana kita sudah bisa membedakan ya data raster dan data vektor dalam peta yang kita buat ya. Jadi ambil satu desa, nanti kan didetailkan lagi ya dalam satu grid ini. Penjelasannya nanti saya tuliskan di dalam itu. Ambil satu desa, ya. Kemudian pisahkan, buat peta lagi kembali, peta raster dan peta vektor. Yang diidentifikasi apa? Ya, sekolah misalkan. Kalau memang kesulitan ya kita coba lihat di Google Map. Di Google Earth Pro. Oke, saya buka dulu. Dharma Larang Majalengka ya. Oke. Ini Dharma Larang Majalengka kan. Oke ya. Gunakan road boundary place di building terrain. Border ya. Oke. Ya. Ini kan kita lihat ya. Jadi kalau nanti ya gridnya nggak usah. Kalau ini kan saya anggap manual kalau diajarin kan. Ya. Jadi kalau kita gridnya seperti ini, oke, kan gridnya berapa tadi katakanlah. Ini anggap grid ini bisa ditarik dari situ ya. Nah, kan kalau di data raster, maka ini, nah ini kan ada hutan, ada sawah ya. Kalau ini kan pasti sawah nih kelihatan nih sawah. Di mana sekolah gitu ya? Ya, ini di zoom aja. Kalau kita zoom, dari sini apa? Ini dari bentuknya, ini masjid kan? Kelihatan. Sekolah ada nggak? Tuh ada mie ayam, bakso laksana. Oke. Kira-kira begitu. Dibuat data raster dan data vektor ya. Oke. Ya, itu contohnya ambil ya. Terus, siapa yang mau dilihat? Siapa lagi nih? Misalnya, saya ambil punya siapa nih? Ini punya Emi ini di
Cikidang. Ini Cinambo, Wado, Bantarujek. Wah, ini di Bantarujek. Banyak Jawa Barat semua nih ya. Ini punya Emi di Bantarujek. Mari kita ke Bantarujek. Bentar. Oke. Nah, ini Bantarujek ya. Susah ingat. Oke, ini kecamatan Bantarujeknya, Sungai Cinambonya tuh ini. Benar kan? Ya. Ini Polsek Bantarujek. Oke, ya. Saya masih ingat tahun 91 ya. Terakhir saya. Ya, 91 saya ke sini. Gunung Buligir di mana ini? Ini Cilutung ya. Cilutung. Puncak Langit, Buligir di mana ya? Masugi udah agak lupa. Ini kan dari ini kelihatan ya. Tapi poin pertama itu kalian coba buat laser sama vektor ya. Ambil satu desa, kemudian buat grid seperti tadi ya. Kita akan coba buat kondisi tadi ya. Oh, ini sebelahan ya nanti ya mappingnya. Emi, Tasya, siapa lagi rombongan sini nih? Emi kan di sini. Tasya di sini ya? Iya, Pak. Terus di sini siapa nih? Sama ini Pak, Arif sama Jonathan, Pak. Oh, Arif di sini tengah. Oh, Arif sama Jonathan. Oke. Ya, ini saya ingat situ Sangyang dulu. Ya, oke. Terus katanya siapa nggak ada? Talaga nih. 9 kali 9 oh iya, ini Gunung Buligir nih. Oh iya benar ini. Ini 3D soalnya. Oke, berarti nanti mau checking ya. Oke. Bantarujek. Terus rombongan ini 4 orang ya. Ada lagi rombongan Lewi Liang. Siapa Lewi Liang ya? Oh, ini sih rombongannya ini. Rose ya. Oke, ini kemarin 2017. Julika, dengan saya di sini. Tapi dia mana lebih Sadeng, di mana lebih Sadeng ya? Di bawahnya kayaknya. Oke, ya. Jadi dibuat grid ya, dibuat tadi apa namanya? data raster dan data vektor ya. Saya kira buat inilah satu desa saja. Ini untuk membuat bahwa kalian tuh paham ya. Karena nanti berikutnya adalah, nah ini dari raster tadi itu, dari rumah, pohon, kemudian itu kan sebetulnya kita sebut sebagai data ordinal ya. Nah, dari data ordinal ini ya kemudian diberi angka, karena ketika kita bicara raster maka kita bicara overlay, kita bicara nilai dari setiap gridnya itu ya. Oke, jadi identifikasi dari raster itu diterjemahkan dari angka dari ini ya. Kemudian menjadi ini kira-kira ini 9. Kenapa angkanya 1, kenapa angkanya 2, kenapa angkanya 3 dan seterusnya. Nah, itu kita
nanti kita bahas setelah kalian punya dulu ya. Nah, nanti kita bicara raster data structure-nya. Bagaimana si data tadi ya, si data raster tadi itu ya dibuat menjadi angka ya, angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Nah, di sini ada rule-nya ya. Jadi yang pertama state plane ya UTM lower, jadi seperti biasa UTM-nya atas apa, bawah apa, kemudian single value. Jadi kita pada saat melakukan identifikasi itu ya membagi nilai ada 256 value, possible value kita buat ya. Pasal itu kan berbagai value, nanti kita identifikasi. Jadi kalau warna ini, nah dari river terjemahkan menjadi angka, dari angka diterjemahkan lagi menjadi warna ya, bit ya. Warna itu sempurna warna. Makanya kalau kalian menggunakan ArcGIS, kan tuh ada pilihan mau warna apa ke apa. Sebetulnya warna itu menggambarkan nilai, dan dari setiap grid-nya itu yang dilakukan oleh si ArcGIS itu mendetilkan posisi setiap grid-nya. Itu raster konsepnya ya. Jadi tadi ya, sehingga value berdasarkan dengan setiap sel ya, di mana antara 0 sampai 25. Kalau di dalam itu disebut RGB ya, RGB. Kalau di dalam warna itu kan RGB itu menentukan tiap-tiap warna. Jadi terjemahkan setiap grid itu menjadi satu warna. Nah, perbedaan warna itu merupakan proses perhitungan. Oke. Jadi misalkan ada orientation sudut antara utara dan selatan, kelasnya ya. Misalkan tipe tanah, zonanya itu adalah ketika nilainya sama, maka dia dalam bentuk satu zona. Ya. Oke. Kemudian ada disebut dengan ya kemarin kan di kuliah geostatistik kita bagi ada yang bentuknya kotak, ada yang rug, ada yang heksagonal. Di sini kita sebetulnya sudah banyak menggunakan konsep heksagonal. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini kan kemarin kita bahas ya. Bentuk yang ini kemudian ditambah seperti ini atau kita gunakan yang ini. Nah, yang kalian lakukan itu di dalam skematik menggunakan nggak apa-apa ya 5 menit tambahan ya. Tadi karena kita mulai 1:30 ya, jadi 10 menit lah. Oke ya. Ya, itu yang disebut dengan telesatian. Jadi telesatian itu adalah menghubungkan negara yang sama, itu sebetulnya grid-nya itu. Jadi grid kalau kalau balik lagi ke sini, ini nanti di grid lagi lebih detail. Ini kan cuma 9x9. Ya. Di dalam raster tadi itu, agar si bentuk sungainya tergambar, maka harus di grading itu ditambah. Ya. Ini kan kalau di gambar ini agak sulit ya, membuat bentuk sungainya ini kan seolah-olah jadi begini kan. Sorry. Kalau saya pakai ini. Saya pakai bentuk sungainya kan begini kan. Oke. Ya, padahal bentuk sungainya seperti ini kan. Nah, untuk mendapatkan gambar ini, maka gridnya ditambah. 9x9 tambah 18x18. Sehingga semakin kecil gridnya, ya, maka dia akan mendapatkan hasil yang semakin baik. Ya. Jadi, itu nanti mulai dengan resolusi komputer. Sebetulnya, di dalam bahasa teman-teman di kedokteran, ataupun di dalam bahasa desain, itu pixel. Ini kan pixel, kan? Ya. Pixel. Nah, kita terjemahkan grid, ya. Oke, jadi warna di dalam ArcGIS itu sebetulnya grid. Ya, itu sebetulnya grid, satu grid ini. Semakin banyak grid, jadi pada saat membuat batasan seperti ini, itu gridnya semakin banyak. Pixelnya itu semakin banyak, ya.
Jadi ketika kita buat berapa kali berapa, itu jumlahnya semakin banyak. Oke. Yang poinnya adalah bagaimana kita menggabungkan, menghitung ketika kita ada satu nilai di atasnya dengan nilai yang berbeda, yang batas itu berbeda. Jadi garis pertama itu begini batasnya, ini layer pertama. Layer kedua ada 3 batas misalkan. Kalian kan menjumlahkan kalau ini A1, ini A2, ini adalah B1, B2, B3, nah, terus ingin menentukan batas, ya. Misalnya pada saat kita membuat model banjir, pertama data pertama adalah kemiringan lereng. Data kedua adalah curah hujan. Data ketiga apa? Banyak lah ya. Nah ini kan ketika di overlay, ini kan kira-kira gini jadikan negeri dulu semuanya. Jadi ini jumlah gridnya harus sama. Nanti yang dihitung itu, berarti kan grid ini A1 ditambah B1. Tapi ini tidak linear seperti ini. Nah itu disitulah nanti disebut dengan apa istilahnya tuh? Tingkat kepentingan kalau menggunakan AHP. Jadi kalau kemiringan lereng lebih pengaruh daripada kemiringan lereng lebih pengaruh dari curah hujan misalkan atau dari tutupan lahan, maka nilai kemiringan lereng 3, tutupan lahan 1. Jadi nanti 3A ditambah B. Kalau ditambahkan parameter lain dan ini jumlahnya harus sama dengan 1. Ingat kembali di kuliah geostatistik ya. Jadi ketika dijumlahkan itu menjadikan alat pemberat, maka jumlahnya sama dengan 1. Oke, ya. Kira-kira begitu. Oke, otaknya lagi ke toilet. Oke. Nah, terus ini tadi ya. Mungkin raster yang pertama itu sudah sampaikan tadi 162 bit, tapi ranknya itu, row-nya itu 64 bit, karena tidak semua ada nilainya. Ya. Nah, terus kemudian yang kalian perlu itu kan di overlay saja. Oke. Ya. Ini asal data strukturnya ya. Jadi ketika panjang terhadap lebar, itu harus kenapa? Jadi misalkan begini. Ini kan harusnya dibuat kotak ketika buat peta 9x9, panjang ke sini 162, ke sini juga udah 162 ya. Tetapi bisa jadi ke sini 162, row-nya itu 44. Ini nggak sama gitu ya. Nah, berarti kan besar gridnya juga nggak sama. In general, secara ideal, kamu harus membuat grid yang sama. Gitu. Oke. Nah, berikutnya kan ini ya. Pada saat kalian menjumlahkan itu ya, menjumlahkan yang saya sampaikan tadi ya. Jadi jumlah satu baris ini bit besarnya 3,25, tetapi angka raster kecilnya ya. Oke. Ini 3, 4, 2, detil lagi, ini angka detilnya. Jadi gambar sungai yang tadi itu, gambar sungai yang tadi ya. Kalau kita kembali lagi gambar yang ini satu, kita ambil grid yang ini, berarti kan ini posisi sungainya kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ketika kita ambil grid yang besar, ya, kan nggak bisa. Kita ambil grid yang kecil ini, kemudian kita detikkan, dibuat grid lagi. Jadi posisi sungai itu kalau dibuat sungainya kan begini. Dari gambar ini kan sebetulnya sungainya itu seperti ini kira-kira. Tapi R-nya itu besarnya di sini. Ini yang nilainya 3,25. Kemudian kita bagi 2. Nah, ini kan rasio antara sungai dan darat. Ini persis 4 karena sungai semua. Jadi kalau sungai semua 4, kalau rasio antara sungai dan darat adalah
setengahnya, maka ini nilainya 3,25. Ini lebih kecil lagi, ya 2,25. Ini nilainya karena pool 4. Kita gridkan lagi, maka yang sungai nilainya 4, yang bukan sungai nilainya 1. Gitu. Jadi batasan grid ini, ya, ini yang ini, semakin detail itu yang angka paling besar itu adalah poinnya. Oh, di situ sungainya, misalnya ya. Ini angkanya kan ini tidak menggambarkan yang tadi ya. Ini bebas aja gitu ya. Jadi ini sampel namanya, detailkan lagi. Jadi ini adalah satu sel, ini adalah 2 kali 24, 3 kali 4, ini kan 4 kali 4, 16, makin besar 64, makin besar lagi 256. Makanya pada saat nanti kalian running program di ArcGIS untuk overlay, itu sangat tergantung dari kemampuan kecepatan komputer menerjemahkan. Oke, ya. Nah, ini contohnya. Jadi kita punya peta vegetasi dengan AB, dengan soil 1, 2, 3, 4, kemudian dengan elevasi. Nah, begitu di overlay itu kan proses penjumlahan kan. Bagaimana menjumlahkan vegetasi yang AB, soil yang 1, 2, 3, 4, elevasi yang 120, 140, 160. Tentunya untuk bisa dihitung semuanya harus dalam bentuk angka. Nah, si ArcGIS ataupun QGIS itu mentranskrip ya dari vegetasi ya yang AB tadi menjadi angka. Soil yang tadi 134 menjadi angka. Sehingga begitu di overlay semuanya angka, kalian mendapatkan peta. Makanya kemudian istilahnya disebutlah band ya. Ya, kira-kira itu. Jadi terjemahan dari warna menjadi angka itu disebut dengan band. Nah, band itu sendiri sudah disampaikan tadi berbeda-beda kalau untuk menentukan band untuk keperluan sungai. Maka si sungainya yang menjadi fokus utamanya. Warna biru, band itu kan kalau band saya lupa band 4 atau band berapa kalian lihat lagi itu biru. Jadi penentuan bentuk sungai ideal itu menggunakan band yang data dasarnya itu atau interpretasi dasarnya itu adalah air. Itu ada penjelasannya. Makanya kalau kalian buat mengambil data itu, band berapa ini cocoknya untuk apa? Riset itu lebih ke sana. Jadi band 4 ini untuk ini, band ini untuk ini. Karena apa? Sebetulnya warna yang mereka terjemahkan. Ya. Jadi warna diterjemahkan menjadi band. Nah, band itulah yang kemudian kita gunakan untuk clustering. Jadi NDPI, NDMI, terus ada cukup banyak ya. Saya juga belum mau detail, tetapi ada nanti data-data Sentinel untuk bagus untuk ini. Kalau untuk buat longsor bagusnya untuk pakai ALOS Pulsar. Kalau untuk banjir bagusnya menggunakan metode A. Nah, sumber data itu tadi, karena apa? Pada saat dia menerjemahkan raster datanya itu, perhitungan dasarnya itu ada yang menjadi key atribut. Nah, key atribut ini harus kalian tahu gitu. Kalau nanti memilih model untuk penggunaan pemodelan, misalkan pemodelan longsor, pemodelan banjir dan seterusnya. Itu kira-kira ya. Jadi kenapa saya kenalkan ini ya karena saya terus terang begitu melihat yang skripsi datanya apa ini LF-nya pakai apa? LF-nya pakai SLF 30 terus buat model banjir. Ya, itu belum bisa menggambarkan. Kenapa? Karena si model data dasarnya sendiri, base map itu sendiri belum pas. Gitu. Jadi pada saat membuat model itu tentu harus mencari dulu sumber data yang paling pas. Kira-kira itu. Oke, ya. Jadi tugas yang bisa dibuatkan cukup ambil satu desa, ya. Coba klasifikasikan, buat grid. Ya. Semampu kalian membuat grid bisa 9x9, lebih banyak lebih bagus. Karena tadi contohnya di desanya Tasha, desanya Emi ya, Bantar Ujek, yang antara sawah dan hutan itu kalau pakai grid sekali sekian itu nggak tercapture. Ya.
Atau kalau kita mau capture sekolah, ya, jadi caranya gini, kalau kalian mau tahu sebetulnya berapa grid yang paling pas, apa yang ingin kalian capture pertama? Katakanlah ingin mengcapture sekolah. Cari dulu sekolahnya di situ, berapa kotak sekolah itu? Berapa kotak sekolah itu? Dari situ, jadi mudahnya kalau mungkin masih bingung, oke. Jadi cara menentukan grid yang manual, ini kan kita bisa manualnya. Jadi kalau ini petanya, sekolah itu dapatnya sebesar ini, maka ini jadi ukuran grid ini berapa kali berapa. Jadi kalau misalkan ini adalah ini peta kalian ini katakanlah ya desanya itulah 5 kilo kali 5 kilo ya. Lebar sekolah itu dapatnya misalkan 300 meter ya. Sekolah itu 300 meter kali sekolahnya panjang misalkan. Tapi kita buat 300 ke 300. Berarti kan ini 0,3 kali 0,3. Jadi gridnya 0,3. Oke. Jadi gridnya dapat nanti. Sekolahnya dapat. Ini grid sekolah, ini grid rumah, kira-kira gitu. Ya, ini untuk yang raster ya. Ada yang tanyakan dulu? Jadi penentuan gridnya itu adalah dari sekolah. Jadi minimal kalian bisa bedakan ada sekolah, ada pasar, ada sekolah, pasar, puskesmas, misalkan pusat kesehatan masyarakat, kantor desa. Yang pasti di desa itu pasti ada kantor desa kan? Oke, di desa itu pasti ada kantor desa kan? Ya, mungkin untuk yang apalagi kantor desa kan biasanya kecil ya. Di Jawa itu kecil-kecil, enggak. Kalau sekolah lumayan besar biasanya. Kan sekolah itu ada sekolah, ada lapangan. Ya. Tapi kalau kantor desa baru biasanya enggak ada. Tapi kalau kantor desa yang lama, karena salah satu peninggalan Belanda itu adalah di depan kantor desa, itu selalu ada lapangan. Jadi khas identifikasi zaman Belanda itu di sekolah itu biasanya kantor desa, ya depannya itu lapangan. Di salah satunya pasti ada masjid. Di seberangnya kalau di kantor bupati itu selalu ada penjara. Coba kalau kayak kota-kota yang dibangun sejak tahun Belanda, polanya seperti itu. Kantor bupati, lapangan, di sebelahnya ada masjid, di sebelah kanannya biasanya sebelah kiri ada masjid, tergantung dari arah kiblatnya. Di seberangnya itu selalu ada penjara. Nah, di seberangnya itu biasanya pusat keramaian, pasar dan seterusnya. Itu udah tipikal ya. Nah, ternyata itu kalau yang teman-teman yang menggunakan ILWIS, ya ILWIS itu ada suatu program aktif juga yang dipakai di model itu. Dia menggunakan itu karena pattern-nya Belanda itu seperti itu di Indonesia. Jadi kalau dulu bekas itu lihat aja di Palembang itu kan sebetulnya Palembang itu kan nggak ada kantor wali kota di Palembang itu. Agak susah saya menjelaskannya. Tapi kalau di Palembang, kantor wali kota Palembang itu kan sebenarnya kantor ledang, itu bekas kantor air, bukan untuk ini. Pusat pemerintahan Palembang itu kan benteng. Itu ada benteng Kota Besar kan. Ada benteng Kota Besar dan yang sekarang jadi rumah sakit. Sebenarnya itu kan dulu ada pusat pertahanannya Belanda. Oke ya. Jadi itu tugasnya ya. Dibuat dulu ya tadi buat cobain satu desa. Jadi poin 1 untuk bisa menggunakan grid, data raster dan data vektor. Bagaimana kita menggunakan konsep dasar itu. Oke. Ya. Nah, itu nanti saya buat tugas detailnya di dalam tugas itu dan dikumpul. Minggu depan nanti kita lihat. Satu desa aja ya. Satu desa, nggak usah. Yang poinnya itu adalah bisa membagi secara manual. Kenapa saya gunakan secara manual? Karena begini, kalian itu lahir di saat software sudah banyak. Jadi knowledge dasarnya itu kadang-kadang tidak masuk. Nah, ya.
Jadi ini kenapa begini? Ini dari Adis Pak. Itu sebetulnya itu bukan jawaban. Ketika kenapa begini hasilnya, itu harus menjelaskan saya menggunakan grid-nya sekian kali sekian dengan data raster atau data vektor. Nah itu poinnya ya. Jadi kita tahu bahwa data yang kita gunakan raster ataupun vektor dulu. Nah setelah itu baru kita bicara mengenai poin-poin tadi itu. Oke, ya, jadi ini untuk minggu depan biasanya saya ngelihat kecenderungan mulai ngerjakan itu 2 hari sebelum mulai masuk ke apa namanya ke learning gitu, mulai ngelihat lagi rekaman dari videonya ini ya YouTube-nya gitu kan. Kira-kira. Oke, kira-kira itu ya. Jadi cukuplah atau ada tanya dulu? Ada yang mau dikonfirmasi dulu? Ya. Satu desa, besarnya grid, ditentukan identifikasi pertama dari intinya dulu, raster dan vektor. Jadi buat dulu 2 peta dengan konsep raster dan peta dengan konsep vektor. Dengan konsep raster, penentuan grid-nya didasarkan pada yang ingin diidentifikasi. Jadi dituliskan, penentuan grid diambil dari sekolah, penentuan grid diambil dari key-nya, key atributnya sekolah, key atributnya puskesmas. Kenapa saya bilang nggak puskesmas? Karena tidak setiap desa ada puskesmasnya. Tapi kalau key atributnya kantor desa, maka semua lokasi kalian pasti ada kantor desanya. Karena juga ada desanya kan. Kira-kira. Oke, itu ya. 2 menit lagi, pas jam 3 kita sudahi. Karena tadi saya tanya katanya nggak ada kuliah, makanya saya coba teruskan. Nggak ada, Tasya? Udah tahu Majalengka nih, Emi, Arif, ini rombongan Majalengka ya. Oke. Kalau tidak ada, demikian ya, nanti recordnya seperti biasa bisa dilihat. Arif mau nanya dulu, Arif? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya, oke. Kamu desa mana, Arif? Desanya belum ditentuin, Pak, tapi jadinya di Kecamatan Bantarujit itu, Pak. Oh, bukannya kamu mau kemarin Sumedang, pindah digeser? Kemungkinan pindah, Pak. Asalnya di Cimanintin. Nah, ya itu. Ya, saya ingat Cimanintin ya. Jadi mau berjejer. Tasa, Emi, Arif, siapa lagi? Sama Jonathan, Pak. Jonathan berempat di situ. Kalau Reni kan di Bayah ya. Ya, berarti itu. Tasa, Arif, Jonathan, Emi. Reni di Bayah. Reni siapa aja tuh? Kalau rombongan Reni siapa aja? Gilang, Nadia, Hafiz, Pak. Gilang, Nadia, Hafiz. Nadia ini ada 2. Nadia pakai I, Nadia pakai Y. Yang pakai I, Pak. Oh, yang pakai I, oke. Kalau rombongannya Ceria kan Lahat ya. Oke. Rombongan Silvi, Jambi. Ya. Oke. Terus rombongan siapa lagi ya? Belum keluar ininya pengumumannya. Tapi saya udah tahu siapa aja. Bimbingan saya sudah siapkan foldernya, nanti begitu diumumkan langsung saya kasih Dropbox-nya. Oke. Ya. Ini karena 18 udah mulai kenceng nih. Udah ada yang mau sidang. Mudah-mudahan April sudah ada yang sidang. 2 orang. Ya. Ya. Sambil kan ya kalau kayak Amsal perpanjang lagi karena dia